Kenapa Kristen Bohongan. menerima hasil karya iblis? Jawab. Jawab. Kamu Jawab. mengatakan bahwa salib itu adalah kehinaan dalam Al-Quran. Menurut ajaran Islam, kamu memulai narasi konyol. Saya sudah kasih dalil. Saya sudah kasih dalil. Saya sudah kasih dalil. Ya, dalil Sudah ku kasih mana? Itu dalil. nggak ada kaitannya. Bahkan Saya sudah kasih tentang Nabi Isa alaihissalam. Tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma sabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qatalu yakina. Saya sudah memberikan dalil. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa Nabi Isa itu disalib, maka mereka dihukum. Itu kehinaan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Sudah kubacakan dalilnya. Jangan banyak congor kau, Saifuddin. Kau mengaku murtad, membodoh-bodohi orang Kristen kau. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, kenapa orang Kristen menerima hasil dari kerja iblis? Jawab. Jangan kau cari makan di Islam kamu syulet, kamu keluar Islam mau cari makan di Kristen pun kau syulet, sampai kau bingung. Pertanyaan saya sederhana, kenapa agama Kristen menerima hasil kerja iblis sebagai konsep agama? Jawab. Jawab. Framing manusia kotor ini, saudara-saudara, yaitu pengikut Nabi Filpedo. Nabi masih mau menghina sementara agamamu itu adalah agama yang menerima ajaran iblis. Sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya tolong disentuh. Kenapa agama Kristen menerima hasil dari kerja iblis? Kenapa Kristen menerima hasil kerja iblis? Kenapa? Kabur dia. Aduh, kabur Saifuddin. Bukan sebagai patokannya ilmu dan pemahaman dia, tetapi lebih mengedepankan framing gitu. Silakan teman-teman, mungkin ada dari pihak Kristen. Ini Komal Kristen kan ya? Komal Kristen, ya, Komal. betul. Ini Komal Iya, Kristen. silakan Bang. Silakan dinaikkan teman Kristen yang ingin membahas materi ini. Ya, silakan. Saya juga. Domba yang agak anu sedikit. Domba. Iya, silakan. Kita tahu bahwa iblis berencana menyalib Yesus. Menurut teman-teman sekalian, apakah iblis ini berhasil merencanakan kejahatan terhadap orang benar Yesus? Oke, coba Sebagian tunjukkan dalil bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Yohanes 13 nomor 2. Oke, itu jelas kita baca. itu. Ya, silakan. Izin turun dulu, host. Ya, silakan. Ya, selamat siang. Rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia, di mana ada kata penyalipan di situ. Oke. Ketika kemudian ada kata khianat, Yudas berkhianat kepada Yesus. Kenapa bisa dia berkhianat? Karena ada rencana imam-imam kepala mahkamah agama untuk menangkap Yesus. Apa tujuannya menangkap? Untuk dibunuh. Di mana itu tertulis? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mulai hari itu mereka berencana membunuh Yesus. Saya Mulai tidak menanyakan pembunuhan, saya menanyakan penyalipan, karena itu adalah statement Anda dari awal bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Makanya saya tanya di mana dalilnya bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Anda memberikan dalil Yohanes 13 ayat 2. Dan saya sudah membaca, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Makanya saya tanya, di mana kata penyalipan di situ?
Ya, jadi sabar, gini dulu. Ketika kemudian orang-orang orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin melenyapkan Yesus, mereka berunding untuk membunuh Yesus. Mereka mencari di mana Yesus, tapi Yesus kemudian sembunyi di padang gurun Efraim bersama dengan muridnya. Itu tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Sekarang saya akan terus kejar Anda, blunder-blunder Anda. Silakan. Di mana Anda Yesus kejar. sembunyi di Silakan. padang Efraim. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 54. Baca. Oke, ini yang kedua ya. Ingat yang pertama tadi. Yang pertama Saya tidak akan mundur. sebentar. Saya tidak akan mundur. Yang penting Saya jangan akan pegang dikit di Yohanes 13 ayat 2 itu yang pertama ya. Silakan, Ini akan saya silakan. kejar nanti di mana kata Silakan. penyalipan adalah rencana iblis. Ini Silakan, Anda belum bisa jawab. Yang kedua, Silakan. Yesus sembunyi di padang Efraim di mana? Silakan. Anda baca Yohanes 11 Ya, di nomor mana? 54. Yohanes 11 nomor 54. Yohanes 11 ayat Semakin Anda 50. bertanya semakin terang benderang. Oke, Silakan. Karena semakin Anda memberikan statement, semakin Anda menunjukkan kebohongan Anda. Yang pertama, kita sudah lihat tadi tidak ada perencana penyalipan Yesus. Itu sudah kelihatan Oke, kebohongan silakan. Anda. Yang kedua, kita baca Silakan. Yohanes 11 ayat 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Di mana di sini Yesus bersembunyi di padang gurun Efraim. Coba Anda lihat. Di mana Ketika di sini dikatakan padang di data nomor Yesus 5, bersembunyi di padang gurun Efraim. Ketika kemudian Yesus itu mereka sepakat untuk membunuhnya, dalilnya apa? Maka mulai saat itu Yesus ngapain? Yesus menyingkir kemana? Dan tidak Tampil, lagi bukan menampilkan menyingkir. diri di depan Karena mereka. itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah di mana Yesus bersembunyi. Nah, ini kan asumsi Anda. Tidak tampil lagi. Di mana Tidak bersembunyi? tampil lagi itu maksudnya apa? Ya, Tidak tampil sekarang lagi itu maksudnya ketika apa? kamu ada di panggung tidak tampil lagi, dengan bersembunyi Tidak apa tampil definisinya? lagi. Yang kamu Anda kalau definisikan dulu membaca- bersembunyi. Kalau Anda Kamu membaca definisikan dulu bersembunyi. Bersembunyi itu apa? 56 sampai 57. Jangan lari-lari lagi. Makanya Di situ ayat-ayat jelas. yang kamu Di situ kutip jelas kebanyakan Yesus bohong. bersembunyi. Yesus tidak. Saya sudah tunjukkan tadi ketika kamu berkata bahwa salib adalah